Oke teman-teman, kali ini kita berada di areal dari Mbah Mendek ya teman-teman, di wilayah Mendek, daerah Kutogirang, Ngoro, Mojokerto. Nah, di sini kita mendapati banyak sekali peninggalan era-era kerajaan ya. Ingat di sini itu batu-bata kunonya, dan ada satu batu prasasti besar yang berada di wilayah sini teman-teman. Ya Kang, gimana Kang? Nah Ini ada sebuah makam ya. Di sini ada pemakaman ya. pemakaman, bukan pemakaman umum Kang ya. Iya. Tapi makam-makam kuno. Makam kuno banyak sekali kita temui di sini. Memang sebagian besar itu bahan dari batu-bata kunonya, masih banyak sekali di sini. Nah ya, sini Kang, coba kita lihat dari batu-bata kuno yang ada di wilayah sini Kang. Ya. Kita lihat dari bukti-bukti dan juga sejarah yang ada ya, sebelum nanti kita akan tanya kepada juru pelihara Kang ya. Iya ya. Di sini ada beberapa bukti, beberapa batu-bata kuno era akhir kerajaan Majapahit. Bisa dilihat dari bentuk dan juga jenisnya Kang. Ya. Nah, kita coba lihat yang berelief Kang. Di sini ada yang berelief miring Kang. Nah, ini berelief miring Kang ya. Iya ya. Ini menandakan kalau zaman dahulu ini adalah bentuk dari sebuah tembok untuk bangunan suci. Kalau yang lain juga masih banyak Kang. Di sebelah sana ada yang lurus juga, ada yang bengkong juga. Kalau yang lurus itu biasanya sebagai pagar bangunan suci. Kalau yang bengkong itu bisa jadi sebuah situs candi. Oh iya ya. Itu Kang. Itu adalah sebuah bukti ya. Coba kita langsung ke arah sana saja Kang. Kemungkinan kalau di lokasi ini nanti takutnya disakralkan, kita melangkah lebih jauh nanti dimarahin Kang ya. Iya. Kita juga menghormati leluhur kita pada zaman dahulu. Meskipun ini adalah sebuah peninggalan kuno yang dijadikan makam, tapi kita juga harus menghargai leluhur kita. Jadi sini itu di hari-hari tertentu katanya itu ramai ya. Betul, apalagi di malam Jumat ya, Kamis malam Jumat. Iya. Itu biasanya selalu ramai karena memang lokasi ini disakralkan dan juga memang menjadi salah satu tempat ritual gitu. Nah ini ada musola ya. Iya, ini ada musola Bang. Musola luar biasa ya. Dan juga ada cukup fakta cukup menarik Kang. Di musola ini batu-bata kunonya, batu-batanya juga dari batu-bata kuno. Iya, ini yang melingkar pagar yang lingkar ini juga batu-bata kuno. Ya betul, coba kita lihat dengan seksama Kang ya. Dari ukuran tangan saja ya. Gini Kang, lihat ya. Di sini ada 1, 2 teman-teman ya. Ada 2 jengkal. Jadi ini lebarnya itu panjangnya itu 2 jengkal. Jadi ini memang ciri khas dari era kerajaan Majapahit akhir. Apalagi ketebalannya. Karena di era Majapahit ya, bisa melihat ukuran dari batu bata kuno setipis ini, berarti ini era akhir dari kerajaan Majapahit Kan? Iya. Itu ya. Ini kayaknya strukturnya ini masih asli ya Mas ya? Untuk kalau dari foto yang diambil oleh Belanda pada masa lalu ya, di lokasi ini bukan asli tapi dikumpulkan dijadikan pagar. Berarti dipugar ulang ya ini? Iya betul. Dan memang dimanfaatkan untuk melindungi dalamnya pada zaman dahulu. Tapi kalau memang tatanannya ini tebal ini Mas ya? Enggak satu bata aja ini ya? Enggak lebih. Lihatnya iya, tebal banget. Berarti di sini tuh daunnya itu bangunannya agak megah ya teman? Ya bukan agak megah, tapi lebih megah karena gini kan. Ini kan ada di Kutogirang yang terkenal dengan salah satu situsnya yaitu situs Kutogirang. Kemungkinan di sini adalah sebuah tempat dari sebuah situs candi karena di sini pun ada prasastinya. Meskipun generasi kita tidak ini ya, kita menghormati, tidak bisa dibuka gitu kan. Iya ya. Dan tidak ada yang belum bisa membaca. Nah di sini ada tulisannya teman-teman. Pesarean Eyang Surgi atau Mbah Mendek. Mbah Mendek ya, Dusun Mendek Kutogirang, Ngoro, Mojokerto. Luar biasa ya. Jadi meskipun di sini dipagar semua ya, di luar pagar ini rata-rata semuanya dari batu andesit. Nah ini ada tulisan kuno, tulisan Jawa ya. Di situ ada tulisan Jawa yang apa sama. itu artinya? Artinya sama dengan ini. Sabar, ini. nerimo, temen, ikhlas, lahir, batin.
Itu Iya, sampai iya. bawah sama saja sama yang itu. Ini untuk memang dari namanya mendek ya. Iya. Untuk pintu masuknya pun nggak terlalu tinggi, atau bahasa Jawa itu Enggak. mendek ya. Enggak, kalau di sini yang dimaksud endek atau mendek itu karena lokasinya di dalam itu untuk menghormati, jadi kita masuk itu harus bongkok. Oh, iya, menghormati leluhur. Banyak di keraton-keraton Jogja juga sama seperti ini. Iya ya. Nah, Tapi memang bangunannya kan nggak terlalu tinggi memang, Mas, ya. ya betul. Untuk ya masuknya ya. pintu masuknya ataupun musolanya tadi ya nggak terlalu Iya, tinggi ya. enggak Ya. terlalu tinggi juga. Iya. Nah, di sini pun ada sebuah Ini patung ada menarik. simbol wayangnya. Iya, ada wayang, yaitu di sini ada wayang Hanoman. Ya. Dan juga yang sana kalau tidak salah siapa yang namanya, anaknya Bima pokoknya, entah Antasen entah siapa, saya lupa soal pewayangan gitu ya. Iya. yang jelas kalau yang ini adalah Anoman kan. Coba kita Iya. gimana, kita masuk ya, Datanya. kita akan tanya, tapi sebelum kita tanya kita akan menuju ke kiri kanannya dulu di dalam ya. Kita Itu mengajak. iya, karena saya ingin memastikan sebuah foto-foto kuno di era kerajaan zaman dahulu. Oke. Atau di Kita era masuk ya kawan-kawan. Jadi memang pintu masuknya seperti ini ya, kurang lebih 1 meter dikit ya. ya lebih dikit. Assalamualaikum. Kita menuju ke ini ada tulisannya tempat pria. Padasan atau kolam. Kolam petirtaan. Ya, di sini ada sebuah petirtaan atau kolam kuno. Ya, petirtaan kuno era zaman dahulu. Ayo dong. Memang benar di foto arsip Belanda zaman. Oh, ini ada makam, Mas. Iya, diceritakan tadi. Ini makamnya. Ada batuan di sini. Ini Kang, batu Ini apa ini? kita cukup luar biasa Kang. Ini nisan apa? Anu, Bunga, kayak bunga teratai ya? bunga berbentuk bunga. Ini peninggalan kuno kayaknya ya. Iya, kayak asli. Asli memang, bukan kayaknya Kang. Di zaman arsip Belanda juga ada ini, ternyata di sini. Iya ya. Iya benar. Ini yang kolam petirtaannya, Mas. Iya, ini petirtaan. Ini dari batu bata kuno. Oh, ada andesitnya, Mas. Ada Untuk ada undakannya ya. bukan, jadi ini Kang ya. Untuk sebenarnya ini semuanya terbuat dari batu andesit. Di era zaman kolonial waktu difoto oleh Belanda, Iya. itu masih terstruktur oleh batu andesit. Kemungkinan karena kerusakan lokasi di kiri kanannya oleh faktor alam, bisa jadi dirubah dan diganti menjadi batu bata kuno. Sebagai bukti kalau memang terbuat dari batu andesit, di sini seperti yang ini kan. Ini adalah pinggiran Iya, dari ini kayak pinggiran candi ya. pinggiran candi. Ini sebenarnya lokasinya itu ada di atas. Iya. Di atas dan juga Di membentuk pinggiran. kiri kanannya kan. Iya. Di pinggiran atas. Karena Iya. ada garis-garisnya ya. Betul, dan juga ini adalah Kalau itu kayak pengunci, Mas. Kayak di, iya, yang ini pengunci. Nah, ini berarti ada ini sebuah candi tuh. betul, ini ada batu kuno kan. Batu kuno namanya adalah batu pipisan. Kebalik ya. Ya, kebalik. Jadi untuk menghaluskan memang bumbu. pecah. Tapi sudah pecah kan. Tapi Ini kalau batu kita lihat, pipisan. itu batu batamnya besar itu. Iya, dan di sini batu bata kunonya kan bervariasi. Jadi Iya. memang lokasi ini adalah sebuah tempat yang sangat disakralkan dan disucikan. Gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena untuk jenis batu bata kunonya di sini yang miring ada kan. Yo, ada ya. Ada yang berbentuk miring ya. Iya. Miring, Bergaris. bergaris miring. Terus di sini ada yang memang ciri khas dari sebuah situs candi, yaitu belok Kang, Iya, batu bata bergaris. kunonya. Berbelok. Betul, sangat terbiasa ya. Dan saya tadi terkaget. Di sini ternyata ada sebuah batu nisan kuno di era zaman kolonial Belanda. Oh, ini asli batu nisan ya berarti. Iya, zaman di era kolonial Kita lihat, Belanda itu memang sudah ada batu nisan ini. Entah zaman dahulu ini lokasinya di mana, Pak? Batu langkai. Oh, belum tahu ya? Belum tahu. Soalnya di foto zaman kolonial Belanda saya juga mencari beberapa waktu yang lalu ke sini. Memang ternyata ada di sini gitu. Tapi zaman dahulu itu menancap di batu nisan. Oh, batu nisan. Iya, jadi ini batu nisan kuno. Itu, tapi kalau memperkirakan kemungkinan ini lambang dari Surya Majapahit. Itu zaman dahulu, tapi sudah Islam. Iya, tapi kita belum tahu untuk lokasi aslinya itu di mana. Oh, Gitu, jadi sudah dilepas ya. Kebetulan ada Bapak Naras. Dulu ketutup Narasumber. botol-botol
Oh, pernah. Tapi sudah copot Pak ya. Kita bersama narasumber yaitu salah satu juru pelihara lokasi ini teman-teman ya. Boleh kita untuk bertanya sebentar Pak ya? Iya. Nah, di sini ada salah satu juru pelihara di lokasi ini dengan Bapak siapa Pak? Budiman. Bapak Budiman selaku juru pelihara yang merawat lokasi ini, yaitu makam dari Mbah Surgi atau Mbah Mendek ya. Iya. Nah, Mbah Surgi atau Mbah Mendek ini siapa Pak? Yang babat alas dusun sini sama yang membuat sungai dari Janjing Trawas sampai Mendek sampai ke utara. Oh, yang membuat sungai. Oh, salah Untuk satu air minum sama persawahan. Yang menghidupi lah seandainya Iya. zaman dahulu membuat desa ini dan juga membangun desa ini menjadi lebih hidup gitu ya. Iya. Eh, Sama tongkatnya. ada Diseret tongkat. atau digariskan. Oh, digaris sama tongkat membuat Iya. sebuah sungai. Yang percaya kalau tidak percaya, tapi itu adalah fakta zaman dahulu teman-teman. Memang demikian kesaktian leluhur-leluhur kita. Sungai Luar biasa. jembatan. Oh, yang sebelah depan itu ya. Iya. Nah, di depan itu juga ada struktur batu bata kuno juga. Apakah itu zaman dahulu masih ada atau memang zaman dahulu dari sini yang pecah-pecah dibuang ke sana, Pak? Ya mungkin orang-orang itu ambil Ambil lalu Iya. itu ya. ditaruh di makam. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Tentang Mbah Surgi. Ya, tentang Mas Surgi. Ya, gini Pak. Nah, dulu kan saya juga pernah dengar ada beberapa tempat yang juga mempunyai kesamaan nama Mbah Surgi. Iya. Apakah mungkin dari kesamaan tempat-tempat itu seperti yang ada di itu Awang-Awang itu juga ada Mbah Surgi, seperti yang dulu pernah di Magetan juga ada Mbah Surgi. Apakah mungkin itu ada keterkaitan dengan Mbah Surgi yang berada di sini? Mbah Surgi itu julukan aja Mas. Orang yang sudah meninggal. Oh, Kalau gelar, Pak. Orang iya, Gelarnya. orang Jawa itu wis swarga ngoten. Oh. Pun swargi. Nama julukan aja. Julukan Ya, aja. Nyuwarga, alias Nggih. kehidupannya sudah tenang gitu Pak. Iya. Nah, Yang orang yang sudah meninggal. Oh, itu berarti Julukan aja Mas. untuk teman-teman semua biar benar-benar sama-sama tahu ya. Iya. Kalau makam Mbah Surgi itu sebuah julukan bagi orang-orang suci di waktu itu ya Pak Iya. ya, yang menyuwargo. Iya. tahu. Terus ini asal muasal Mbah Surgi yang di sini Pak. Iya. Ya, itu Yang Surgi Mbah Mendek asalnya dari Pati Jawa Tengah. dari Patih Jawa Tengah Pak ya. Iya. Terus singgah ke sini Iya. atau mungkin Babat ini adalah Alas. penempatan terakhir Mbah Surgi yang Iya. berada di sini kemudian menetap gitu Pak ya. Iya. Dan sampai saat ini makamnya berada di sini Pak. Iya. Tentang sejarah-sejarah yang berada di sini Pak, kalau bata-bata kuno dan juga banyak sekali peninggalan-peninggalan. Iya. Apakah mungkin Mbah Surgi ini ada keterkaitan dengan kerajaan di tempo dulu? Iya. Ya itu. Katanya BPCB dulu Iya. sama anak kuliah kalau lihat batu bata sama batu itu kira-kira akhir 14 awal abad 15 Mas. Era Di akhir. Jadi Majapahit. Majapahit Iya, ya. akhir. Iya. Iya. Kalau lihat prasasti itu yang di dalam, Iya. yang depan, yang selatan huruf Arab Pego, Iya. yang utara Aksara Kawi. aksara Jawa. Iya, Ono Jawa cara. kuno. Berarti ada kemungkinan Mbah Surgi ini era peralihan dari Hindu Buddha menuju Islam, gitu Pak? Mungkin begitu Mas. Soalnya kan sudah ada makam. Iya, Iya. kan sudah ada makam itu Mbah Surgi. Iya. Berarti Mbah Surgi ini kemungkinan sudah peralihan ke Islam gitu kan? Iya. Kan Kalau Ya, lihat Majapahit prasasti akhir itu- kan sudah banyak yang Islam. kalau era-era akhir itu banyak Islam masuk yang di sini yang kemudian diteruskan ya itu kan. Iya, betul. Terus apalagi? Kalau di sini kan katanya ada pohon nogosari yang Iya. apa ya? Yang katanya nggak boleh diambil Iya. apa daunnya atau gitu. Itu gimana Kayunya. ceritanya? Oh, kayunya yang nggak Iya, boleh diambil. Kayunya kalau jatuh diambil nggak apa-apa. Oh, kalau nggak jatuh nggak boleh. Iya nggak boleh. Itu Banyak apa manfaatnya Mas. pantangannya gitu? Iya. Pandangannya. Iya. Soalnya dulu ada itu dipukulkan ke orang. Iya. Orangnya itu sampai sakit seperti kembang payang, Oh. sampai tua. Jadi ada sebuah mitos atau mungkin Jadi sudah nyata itu, cerita Mas. Iya. nyata ya kan ya. Iya. Iya. Dari kan Saya mitos waktu ini. kecil
di belakang rumah saya. Oh, gitu ya. Sama depan agak ke kiri itu orangnya yang mukul. Ada sebuah cerita, ada yang mengambil kayu dari pohon Nagasari. Nagasari ini, kemudian dibuat mukul orang sampai Iya. orang ini sakit kembang bayang. Iya. Dan kembang bayang ini orang sakit secara tahun menahun gitu loh. Iya. Ya, mungkin bagi teman-teman ada yang belum tahu gitu ya. Iya. Nah, kemudian ada lagi nih pertanyaan tentang apa yang kita dengar tentang mitos ini Pak ya. Iya. Ini mitos ini kita dengar cerita-cerita bahwa untuk datang sini sering orang ingin meminta jodoh. Itu apa Iya. benar Pak? Iya, dulu umumnya jodoh suami istri. Kalau sekarang kan jodoh kan umum. Iya. Jodoh pegawai, apa tani, apa dagang gitu. Oh, pekerjaan Iya, ya, pekerjaan. rezeki ya. Iya, iya. Maksud jodoh itu cocok gitu ya, Cocok. Iya. cocok terhadap Cocok. beberapa hal seperti pekerjaan Iya. atau mungkin Intinya memang pasangan hajatnya gitu atau keinginannya ya. Iya, Keinginannya. ada yang buka usaha, Iya. buka cabang lagi, ada yang bilang begitu, Mas. Jadi sesuai niatnya ya, Iya. sesuai keinginannya. Keinginannya apa di lokasi ini? Iya. Minta kepada Allah antara yang surgi Mbak Mendek. Ya, jadi ikhtiar ataupun usaha berdoa gitu. Iya. Satu lagi, kau orang sini katanya kalau tiduran kepalanya disuruh menghadap Ke utara. Iya. ke utara. Iya. Itu Benar. sebenarnya gimana, Pak? Dulu ada orang Gresik apa Surabaya, kakinya ditaruh di utara, kepalanya di selatan, dibilangin disuruh balik nggak mau. Dari malam jam 12 malam sampai subuh itu seperti gero-gero gitu loh, Mas. kesurupan Pak? Kesurupan Oh. itu. Iya. Oh, gitu ya Pak. Digugah nggak mau Ninggiin bangun. gitu ya, Pak ya? Nah, nggih. Adatnya begitu, Mas. Iya, iya. Kalau di Kepalanya sini, di utara. Bagi teman-teman kalau yang mau berkunjung di sini, kalau bisa kalau tidur ya guys, sampai Iya, ketiduran. tiduran. Kalau bisa nanti ini sirah atau kepalanya itu Iya. ada di utara gitu. Iya. Mungkin yang terakhir ya. Iya. Ya, ini yang terakhir mungkin ada pesan-pesan dari Bapak mengenai tentang tempat ini atau mungkin motivasi Untuk para pengunjung untuk para di pengunjung sini. gimana, Pak? Kalau pengunjung kalau ke sini tuh bawa kembang sekar sama minyak goreng atau lunga petik. Oh iya. Masih botolnya alit penuh, besar ya penuh gitu. Oh, harus penuh Maksudnya gitu. itu bunganya kembangnya buat nyekar, minyak goreng buat lampu yang ada di dalam. Oh, supaya iya, iya. rezekinya penuh. Bisa gitu penuh, ya. iya, iya. Iya. Jadi berbalik ke orang yang bawa tadi. Iya. Iya, iya. Iya, Pak. Mungkin cukup sekian ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Pak ya Iya. atas informasinya. Sama-sama. Oke. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Coba kita lanjut teman-teman. Satunya yaitu Tadi di sini makamnya ya. ini ada Tepat di oh ya, kalau yang di luar ini ada satu. Di dalamnya itu ada makam dari Mbah Surgi sendiri ya, teman-teman. Nah, ini. Untuk pohon nagasarinya katanya yang ditebang, yang apa roboh ada satu di sini ya dulunya. ini Kang ya, yang disebutkan tadi ya. Iya, pohon nagasarinya. Nah, tapi ada sebuah fakta menarik Kang. Apa? Kalau pohon nagasari ini biasanya memang tumbuh di situs-situs atau mungkin di candi-candi pada zaman dahulu Kang. Iya. Seandainya sampean ambil satu untuk disetik atau yang lain-lain terus ditaruh di rumah, itu tidak akan bisa hidup. Oh iya, iya. Gitu kan. Iya. Itu salah satu fakta yang cukup menarik teman-teman. Dia memang mau percaya nggak percaya memang seperti itu ya kejadiannya. Iya, seperti itu memang faktanya ya. Oke, Jadi areanya sini itu di pagar mengeliling batu bata kuno ya, teman-teman. bata merah kuno. Sangat tebel seperti ini. Mungkin ini sekitar 4 lapis ini ya. Iya, 4 lapis. Oke Kang ya. Sangat kokoh ya. Oke, jadi seperti ini ya. Penelusuran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, saya akhiri. Salam budaya, salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.